Penyakit liver. Nah, kalau dengar kata ini, biasanya pikiran kita langsung bingung kan? Haruskah coba jalur alami dengan herbal, atau langsung aja percaya sama penanganan medis? Kebingungan ini wajar banget, dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba urai kedua jalur ini supaya kita paham peran masing-masing. Oke, kita mulai dengan cepat ya. Coba bayangin organ paling bekerja keras di tubuh Anda. Organ ini menyaring darah Anda setiap saat. Organ ini juga menyimpan energi Anda siap dipakai kapanpun Anda butuh. Dan yang gak kalah penting, organ ini membantu melawan infeksi dan membersihkan racun dari tubuh Anda. Ya, kita lagi ngomongin liver Anda. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apa yang sudah Anda lakukan untuk melindungi pahlawan tanpa tanda jasa di tubuh Anda ini? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Bagian pertama, kita kenalan dulu nih sama pahlawan di tubuh kita ini. Dan apa aja sih yang bisa bikin dia bermasalah? Nah, yang menarik banget dari gambar ini adalah kerusakan liver itu bukan proses semalam. Ada yang namanya hipotesis multi-hit atau serangan bertubi-tubi. Serangan pertama itu biasanya datang dari gaya hidup, kayak pola makan yang gak sehat, yang bikin liver kebanjiran lemak. Awalnya liver cuma numpuk lemak aja, ini yang disebut perlemakan hati. Tapi ini baru permulaan loh. Serangan kedua datang dalam bentuk stres oksidatif. Bayangin aja sel-sel liver Anda itu kayak berkarat, plus ditambah peradangan. Nah, kombinasi serangan inilah yang mengubah perlemakan hati biasa jadi kondisi yang jauh lebih serius, di mana livernya udah meradang dan mulai terluka. Tapi sebelum kondisinya sampai separah itu, ada langkah-langkah mendasar yang bisa banget kita ambil. Yuk kita lihat bagian kedua, jalan alami menuju kebugaran. Ini adalah fondasinya. 3 pilar ini adalah benteng pertahanan pertama Anda. Pertama, berhenti total minum alkohol, karena ini salah satu biang kerok utama kerusakan liver. Kedua, terapkan diet yang bersahabat sama liver. Kurangin garam, lemak jenuh, dan gula, terus banyakin buah dan sayuran. Dan ketiga, jaga berat badan ideal lewat diet sehat dan olahraga rutin. Kenapa? Karena obesitas adalah faktor risiko utama perlemakan hati. Dan disinilah pengobatan tradisional ketemu sama sains modern. Di Indonesia, kita beruntung banget punya temulawak. Dan seperti yang kutipan ini bilang, khasiatnya bukan lagi sekedar warisan nenek moyang. Manfaatnya itu udah dibuktikan oleh banyak banget penelitian ilmiah dari institusi terkemuka, seperti UGM, Universitas Airlangga, sampai Kementerian Kesehatan. Jadi, apa sih yang sebenarnya dilakukan temulawak? Zat aktifnya, terutama kurkumin, itu bekerja dengan beberapa cara. Dia menekan peradangan di sel-sel liver, melindungi dari kerusakan, dan membantu proses detoks. Nah, yang paling bisa diukur adalah kemampuannya menurunkan kadar SGOT dan SGPT. Anggap aja kedua enzim ini kayak alarm di dalam darah kita yang bunyi kalau sel-sel liver lagi dalam masalah atau mengalami kerusakan. Perubahan gaya hidup dan dukungan herbal seperti temulawak itu penting banget. Tapi, gimana kalau itu semua ternyata nggak cukup? Gimana kalau penyakitnya sudah berkembang lebih jauh? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ketika kondisinya lebih serius. Disinilah peran dokter dan diagnosis medis jadi sangat-sangat krusial. Ini adalah salah satu alat diagnosis pertama, USG. Dan gambar ini dengan jelas banget menggambarkan perbedaannya. Coba lihat gambar di sebelah kiri, A1. Itu liver normal, teksturnya mulus. Sekarang, bandingkan dengan A2 di sebelah kanan. Livernya kelihatan lebih cerah kan? Nah, itu adalah tanda visual klasik dari penumpukan lemak atau steatosis. Kalau CT scan, dia ngasih sudut pandang lain. Di gambar B1, kita lihat liver sehat yang kepadatannya normal. Tapi di B2, liver berlemak kelihatan lebih gelap dibanding organ limpa di sebelahnya. Ini terjadi karena lemak punya kepadatan yang lebih rendah, jadi mengubah cara liver kelihatan di hasil pindaian. Walaupun teknologi pencitraan sangat membantu untuk mendapatkan gambaran paling akurat tentang tingkat kerusakannya, biopsi liver tetap jadi standar emasnya. Kenapa? Karena cuma dengan mengambil sampel jaringan kecil, dokter bisa melihat langsung di bawah mikroskop untuk menilai separah apa peradangan dan fibrosisnya, sesuatu yang nggak selalu terlihat jelas pada hasil scan. Setelah diagnosisnya ditegakkan, opsinya apa aja? Mari kita pindah dan lihat apa saja alat yang dimiliki dokter di bagian keempat. Nah, pengobatannya itu sangat spesifik, tergantung apa penyebab utamanya. Tabel ini merangkum beberapa pendekatan umum. Untuk hepatitis virus, andalannya ya obat antivirus. Kalau sistem kekebalan tubuh sendiri yang nyerang liver, kortikosteroid dipakai untuk menenangkannya. Untuk sirosis lanjut, fokusnya adalah mengelola komplikasi, misalnya dengan obat tekanan darah atau prosedur yang disebut parasentesis, di mana dokter mengeluarkan tumpukan cairan dari perut.
Dan untuk kanker, tentu saja opsinya adalah operasi dan kemoterapi. Untuk komplikasi sirosis yang parah, ada prosedur canggih seperti TIPS. Bayangin aja, ini seperti membuat jalan pintas atau shunt di dalam liver. Tujuannya adalah untuk mengalihkan aliran darah dan mengurangi tekanan yang sangat tinggi pada pembuluh darahnya yang bisa menyebabkan pendarahan berbahaya. Tapi, ketika semua pilihan lain sudah tidak efektif dan liver berada di ambang kegagalan total, ada satu harapan terakhir. Bagian kelima, kesempatan kedua yang menyelamatkan jiwa. Transplantasi liver. Ini adalah puncak dari intervensi medis. Sebuah prosedur luar biasa, di mana liver yang rusak parah diangkat seluruhnya dan digantikan dengan organ sehat dari donor. Ini benar-benar sebuah kesempatan hidup yang baru. Dan inilah angka yang memberikan harapan luar biasa. Sebuah studi besar menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup 1 tahun bagi penerima transplantasi liver adalah 89%. Ini adalah bukti nyata kekuatan ilmu kedokteran modern dalam memberikan kesempatan kedua. Jadi, kita sudah membahas jalur alami dan intervensi medis. Sekarang, di bagian terakhir, mari kita satukan semuanya untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Ini bukanlah pertarungan antara alam melawan medis. Keduanya punya peran yang tak tergantikan. Pendekatan alami, diet, olahraga, dan dukungan herbal yang terbukti secara ilmiah itu krusial banget untuk pencegahan dan pengelolaan tahap awal. Tapi ketika penyakit menjadi parah, pendekatan medislah dengan diagnosis akurat, obat-obatan canggih, dan prosedur bedah yang menjadi esensial untuk menyelamatkan nyawa. Pada akhirnya, kesehatan liver Anda adalah sebuah perjalanan. Pertanyaannya bukan lagi apakah harus memilih herbal atau dokter, tetapi bagaimana keduanya dapat bekerja sama di bawah pengawasan profesional. Jadi, saat Anda menempuh perjalanan ini, pastikan pemandu Anda adalah seorang ahli medis yang bisa Anda percaya.